saya Mas Renan Harahap dengan NIM 20234010 Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mata kuliah Konservasi dan Konservasi, dosen pembimbing Desriani Esos Ikom, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor kerusakan bahan pustaka dan pencegahan bahan pustaka. Berikut dia videonya. Faktor kerusakan bahan pustaka dan pencegahan bahan pustaka. Di video ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ialah faktor kerusakan bahan pustaka dan pencegahan bahan pustaka. Apa-apa saja dia faktor yang dapat merusak bahan pustaka dan bagaimana cara pencegahan bahan pustaka. Faktor kerusakan bahan pustaka. A. Faktor karakteristik bahan. 1. Senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas adalah mempercepat reaksi hidrolisis. Yang kedua, ligin. Ligin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kertas. Yang ketiga, tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Yang keempat, perekat. Pada proses pembuatan kertas, digunakan perekat sebagai bahan tambahan dan untuk memperkuat kertas. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat merusak bahan pustaka ialah 1. Temperatur kelembapan udara. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Yang kedua, cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Yang ketiga, polusi udara. Polusi udara, semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. C. Faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga dan tikus umumnya dikenal sebagai biodeterioration. 1. Jamur atau fungi (mold). Jamur dapat penyebab kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada gambar ini dapat dilihat sebuah buku yang telah berubah warna menjadi kekuning dan kecoklatan dikarenakan telah terkena jamur. Yang kedua, serangga. Serangga yang dapat merusak ialah 1. Silverfish, yang kedua rayap. Sebenarnya masih banyak serangga-serangga yang dapat merusak bahan pustaka. Cuman serangga yang dua ini sering sekali kita temukan pada buku-buku yang telah lapuk ataupun yang telah rusak. D. Faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati baik yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka dapat menyebab kerusakan pada bahan perpustakaan, yaitu diantaranya 1. Penataan, yang kedua penyimpanan, yang ketiga perbaikan kerusakan kecil dan bahan pustaka, yang keempat mutu jilidan pada bahan pustaka, yang kelima pemakaian yang berlebihan. Baiklah, penjelasan berikutnya yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka. 1. Pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. 2. Pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. 3. Pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. B. Mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi siklus udara.
C. Pencegahan kerusakan karena faktor manusia. 1. Tempat penyimpanan rak. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. 2. Penataan buku secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. 3. Penataan buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk berlebihan setengah dari tinggi tempat tersebut. 4. Menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. 5. Pameran. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembapan dan suhu udara. 6. Penjilidan kembali. Penjilidan yang kurang baik sering diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya. E. Pencegahan kerusakan karena bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan janggalnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.